Oke, kita mulai saja Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ya. Nah, untuk perkuliahan kita pada siang hari ini, nanti sambil menunggu teman-temannya yang belum hadir bisa disampaikan melalui WA grupnya, bisa juga melalui WA grup di mata kuliah eh, kami, seperti itu ya Pak Akbar ya, untuk teman-teman Bapak Ibu yang lain untuk disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya izin menyapa dulu Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa di hadapan kita hari ini di meeting ini ya, di mata kuliah pemrograman, algoritma dan pemrograman telah hadir Pak Adi Syahadi. Ini adalah praktisi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Jadi saya sedikit ingin memperkenalkan beliau. Beliau itu adalah praktisi di bidang cloud computing practitioner atau Microsoft Innovation Educator Expert ya. Jadi beliau dari Cirebon Bang ya. Jadi beliau ini sekolahnya ini tahun 2011 sampai tahun 2014 di Darimuan 2 Kota Cirebon, kemudian menyelesaikan diploma 3-nya di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kemudian di tahun 2020 beliau mendapatkan predikat Bachelor Degree Universitas Nusa Mandiri. Experience-nya ini banyak sekali Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ya. Jadi beliau asisten trainer data scientist, kemudian web developer di PT Seraya Dinamika Mandiri, kemudian web developer juga di PT PAR ya, teman-teman mahasiswa. Kemudian jadi coach juga di Orbit Future Academy terkait dengan artificial intelligence. Kemudian juga senior coach juga di bidang cloud computing di Kairos Academy. Kemudian banyak skill yang beliau apalagi namanya dalami terkait dengan data science, web developer, video editor, graphic design, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Ini juga yang lagi marak-marak ya terkait dengan Visual Studio Code, Anaconda, Power BI, Adobe Family, dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau sebagai seorang programming ya, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, di program di programming language-nya di Python, di R, di HTML, CSS, dan PHP, pokoknya banyak sekali nih, apalagi namanya biodata beliau terkait dengan yang kita akan pelajari pada siang hari ini, Bapak Ibu teman-teman siswa. Sehingga kami punya perjanjian dengan beliau sebelum kita masuk di praktisi mengajar ini. Beliau hanya akan membawakan materi sekitar paling lama itu 60 menit Bapak Ibu setiap pertemuan. Ya, jadi nanti mohon dicatat dan apalagi namanya, dan dipahami apa yang beliau sampaikan. Saya sudah sedikit berkomunikasi dengan beliau terkait dengan mata kuliah ini, apa nanti outputnya. Seperti itu karena kami kemarin sedikit tidak ketemu ya apa yang saya harapkan dengan apa yang Pak Adi pahami. Mudah-mudahan setelah diskusi kami berdua cukup intens, mudah-mudahan apa yang
menjadi harapan kita dari output kegiatan kita di mata kuliah ini bisa terpenuhi semua, seperti itu. Baik, nanti kalau lebih kurang jelas terkait dengan perkenalan dari Pak Adi Syahadi ini, nanti beliau bisa memperkenalkan diri secara lebih detail apa yang menjadi kompetensi terkait dengan keahlian-keahlian beliau terkait dengan mata kuliah ini. Baik, saya persilahkan kepada Pak Adi, waktu dan tempatnya Pak, untuk bisa mempersami kita di mata kuliah ini. Silahkan Pak Adi. Oke, bismillah. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Ini saya pertama pengen konfirmasi dulu, ini berarti panggilnya Bapak Ibu atau teman-teman? Biasanya saya kalau ngajar mahasiswa teman-teman biasanya. Teman-teman aja Pak. Bisa dua-dua Pak, mau Teman-teman Bapak aja. Ibu Senyaman bisa, Pak. teman-teman tidak bisa. Oke, siap. Oke, Teman-teman sebelumnya, saja Pak, biar lebih akrab. Ini Pak, teman-teman. masih 14 tahun. Siap. Oke, sebelum terima kasih Mas Muzani sudah bantu untuk memperkenalkan. Ya, sebentar saya izin share screen ya, sekalian di sini sebentar. Ya, bentar. Ini apakah udah kelihatan teman-teman di sini? Oke, terlihat Pak. Lihat ya. Oke, siap. Bentar, saya share Belum, seperti masih dulu. proses. Masih proses ya. Oke, Iya, sudah kelihatan semua? iya, sudah. Sudah. Oke. Ya. Oke, untuk perkenalan kurang lebih apa yang disampaikan sama Mas Muza ini itu udah lengkap banget, teman-teman. Mungkin nanti saya sharing sedikit terkait apa yang udah pernah saya pengalamannya gitu ya terkait web develop, terus kemudian pernah jadi asisten training data science, kemudian pengajar AI yang siapa tahu gitu ya bisa ada insight baru untuk teman-teman semua. Nah, di sini saya mungkin awali dulu untuk pembelajaran ya untuk 5 hari ke depan ya, masa 5 hari ke depan untuk goals-nya itu seperti apa nanti di akhirnya. Nah, untuk intro mungkin teman-teman semua nggak usah khawatir dulu untuk nanti takutnya apakah akan ngoding gitu ya, pusing ngoding dan lain-lain. Di sini saya pastiin teman-teman nggak akan pusing terkait coding gitu ya. Jadi ini saya pilih platform yang mungkin bisa lebih mudah gitu ya, lebih sesuai karena ini sama sekali nggak terkait sama coding, walaupun hasilnya itu sebetulnya bentuknya sebuah platform website, tapi ini saya jamin tanpa coding gitu. Jadi yang bahkan awam terkait codingan itu bisa untuk mengikuti pembelajaran ini gitu. Jadi untuk judulnya kita bakal explore interaktif mathematics teaching, atau kita bakal explore bagaimana cara membuat sebuah website berbasis WordPress untuk pembelajaran matematik yang interaktif gitu. Untuk plan-nya sebagai gambaran, kita bakal membuat kayak semacam learning management system, teman-teman. Jadi nanti ada kayak course seperti video gitu ya. Nanti bakal ada kuisnya. Nah, itu seperti itu. Sebentar saya coba bantu tunjukin dulu kali ya. Nanti saya juga sediakan teman-teman untuk ininya apa? Account WordPress-nya. Jadi nanti nggak perlu repot-repot untuk daftar dulu gitu ya, atau nyari yang gratisan. Kebetulan saya udah punya untuk hosting sendiri, jadi Bapak Ibu udah bisa menggunakan yang versi pro-nya gitu ya, atau yang gratis, jadi bisa explore lebih banyak nantinya. Nah, kurang lebih nanti websitenya seperti ini teman-teman, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti juga nggak akan pakai codingan, kurang lebih seperti ini nantinya. Hanya tinggal drag and drop aja, nanti tinggal kita edit. Cuman kita perlu nanti untuk menyusun sistemnya itu seperti apa sih nanti gitu ya, alurnya gitu. Tapi saya jamin nggak bakal terlalu banyak menguras inilah apa namanya, nggak banyak PR banget gitu ya untuk ininya. Gitu, ini sebagai gambaran, nanti bakal seperti ini hasil output akhirnya. Jadi ini sini nanti ada course-nya,
gitu ya. Mohon maaf Bang Adi, kayaknya enggak terlihat yang disampaikan. Oh, nggak terlihat ya? Ya. Oh, sebentar. Sepertinya saya harus Ya. full screen ya. Sebentar. Maaf. Enter screen harusnya mungkin ini ya. Sebentar. Oke. Oh iya, tadi hanya satu tab aja ya. Oke, ini udah terlihat? Sudah. Sudah? Oke, ya. Nah, ini berarti saya ulang lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi output akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti kita bikin webnya. Ya, nanti tampilan awal seperti ini. Nanti kemudian kita bakal juga ada semacam kelas interaktif di sini. Kayak semacam course online yang kayak di ruang guru gitu kan ya. Ada videonya, nanti ada kuisnya juga. Nah, kita bakal bikin seperti itu. Ini contohnya, jadi ada course, terus kemudian bisa enroll di sini. Terus nanti siswa itu bisa mempelajari di sini. Tuh, nanti ada, kalau ini saya contohnya apa yang saya ini ya, teman-teman, apa yang saya ajarkan gitu di mahasiswa. Jadi sini ada videonya. Kemudian nanti ketika selesai video nanti bakal ada kuisnya. Nah, di sini nanti ada kuis ya. Kuis. Nah, nanti di sini dia bakal suruh mengerjakan soal. Gitu di sini. Nah, sampai nanti selesai pembelajaran dia dapat semacam sertifikat nantinya atau nilai gitu nanti kalau misalkan dalam perkuliahan gitu ya. Nah, ini output yang nanti kita dapat nih ya di akhir pembelajarannya nanti. Nah, lebih gambarnya seperti itu dan tanpa coding. Sekali lagi, teman-teman ini nggak usah khawatir pusing untuk perkodingan ya. Jadi ini saya pakai WordPress dan ada tools di WordPress itu nanti kita pelajari juga. Itu ada plugin, dia pakai Elementor. Nah, itu kurang lebih untuk gambaran awalnya ya. Untuk terkait judul yang saya berikan di sini untuk pembelajaran ini. Oke, terus kemudian perkenalan ya. Perkenalan mungkin saya tambahin sedikit. Di sini saya pernah jadi asisten data science di tahun 2019. Nah, itu seperti yang dijelasin Mas Muza ini, lebih seperti itu. Dan di data science ini lebih ke arah pengolahan datanya, teman-teman. Jadi bukan ke arah kayak membangun sebuah aplikasi ataupun membangun sebuah platform website itu. Jadi mengolah data, mencari sebuah insight baru dari data yang ada. Kayak misal kita memiliki data pelanggan terkait pembeli cilok, misalnya kita punya saya cilok. Nah, data pelanggan cilok itulah kita olah gitu. Apa yang bisa kita dapat agar jualan cilok kita itu bisa laku gitu ya. Kita bisa dapat pelanggan tetap. Nah, itu tugas untuk seorang data science di situ. Lalu kemudian pernah menjadi web developer juga. Nah, ini ada 3 perusahaan sekaligus ya di tahun yang sama. Jadi itu kebiasaan anak IT sih setahu saya. Dia tuh nggak hanya satu perusahaan, dia sering merangkap di lebih dari 2, bahkan ada yang sampai 5 perusahaan. Saya punya teman itu ada sampai 5, cuman dampaknya adalah di kesehatan, teman-teman. Jadi saya juga sempat pernah di tahun ini sampai kena tipes karena memang saking padatnya gitu ya. Saking padatnya, tapi dari situ saya jadi tahu kebutuhan di ranah untuk seorang ahli IT ya, itu berarti banyak kebutuhannya gitu ya. Bahkan satu orang IT itu bisa menghandle lebih dari 2 gitu ya, lebih dari 2 perusahaan gitu. Nah, itu untuk web developer. Terus kemudian AI itu dari tahun 2001 sampai saat ini saya masih mengajar di Orbit, tepatnya lebih ke kampus Merdeka untuk pengajarnya. Begitu juga cloud computing di Kairos Academy. Seperti itu teman-teman untuk pengalamannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu kah dari teman-teman? Boleh sebelum kita masuk ke kontennya di sini. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, Boleh. ada yang Ada ingin mau di-sharing ditanyakan? dulu. Boleh, silakan. Ya, Pak Akbar, silakan Pak Akbar. Boleh. Terima kasih. Pertama-tama salam kenal dulu Pak Syahadi. Jadi Ya. kebetulan kami di sini kan mayoritas guru nih. Nah, terus kan tadi sempat di awal-awal terkait dengan pembelajaran interaktif. Iya. Nah, itu kan kami kan ada akun belajar nih yang terhubung dengan Google Slide.
Nah, kurang lebih sama yang kita apa namanya, yang tadi yang ditampilkan di awal itu, gimana Bang? Maksudnya, Ada bayang? maksudnya apa lebih seperti itu atau ada fitur yang lebih apa namanya, yang lebih baik daripada penggunaan Goalset itu maksud saya. Nah, maksudnya dari segi praktisnya gitu, seperti itu atau kurang lebih sama gitu, Pak? Kurang lebih sama, cuman ada perbedaannya kayak misal kalau kita bikin sendiri di situ, kita butuh yang namanya kan itu kita bikin web. Kita butuh yang namanya yang hostingnya itu, Mas Akbar. Nah, kita butuh itu. Nah, itu jadi kayak kalau di Google Site itu dia berlangganan atau gimana Mas Akbar? Dia sistemnya atau Kalau itu free? Itu free, itu terus sudah include dengan akun belajarnya. Akun belajarnya, iya. Boleh saya tampilkan, Pak, misalnya boleh saya tampilkan misalnya modelnya gitu. Boleh. Coba Mas Akbar. Boleh di screen. Biar nanti kita tahu nih perbedaan kelebihan kekurangan pasti ada kan ya tiap platform gitu. Saya juga pernah yang menggunakan Microsoft Educate waktu itu, sempat tuh ngajar juga. Ini Google Sheet ya. Oke. Ini foto tahun kapan ini Pak Akbar? Oke, masih bujang mungkin Pak. Masih bujang bener ini ya. Jadi kayak gini, Pak. Jadi ada profil, kemudian ada gini-gininya kan. Ya. Jadi ada dokumentasi, ada video-video yang muncul. Nah, jadi kalau kita guru kan bisa tautkan di sini kan, tautkan apa namanya, video-video pelajaran gitu yang bisa oleh murid gitu. Tadi sih maksudnya, jadi tadi fiturnya kurang lebih seperti ini yang ini tampilkan oleh Pak Adi tadi seperti itu. Nah, mungkin perbedaannya berarti saya tanya dulu mungkin Mas Akbar, bisa nggak kalau di Google Sheet itu kayak kita itu nyusun per section gitu, maksudnya misalkan pembelajaran matematika dasar, pertama pengenalan, misalnya kenalin matematika itu apa, lalu kemudian dia nggak bisa langsung loncat nih ke pembelajaran selanjutnya, harus menyelesaikan kuis dulu gitu misalkan. Iya, dikunci dulu, maksudnya tidak diperlihatkan gitu. Itu bisa juga di Google Site? Ya, bisa. Oh iya, mirip berarti, seperti itu Mas Akbar. Cuman perbedaannya itu kalau di web itu dia kayak jadi bisa kustomisasi sendiri, kayak untuk alamat webnya gitu ya, domainnya itu kita bisa custom, jadi lebih diperuntukkan sebetulnya lebih bagusnya yang untuk di sekolahnya gitu sih Mas Akbar. Jadi kayak jadi identitas itu gitu. Perbedaan di situ mungkin. Iya, siap. Makasih Pak. Siap Mas Akbar, sama-sama. Wah, saya jadi insight baru ini. Saya belum pernah pakai Google Sheet itu Mas Akbar. Pernahnya yang Microsoft Educate itu. Kalau ya, soalnya ini fitur free dari akun belajar sih Pak untuk akun semua. Belajar. Betul. Dari Google-nya kah? Iya, jadi dia punya akun belajar untuk guru SMP, SD, SMA semuanya sudah. Jadi itu sudah bisa diakses. Oh iya. Jadi dia semacam portofolio digital atau misalkan kayak website guru yang memang dia free gitu. Oh iya, keren. Itu dari Google ya? Iya, dari Google. Iya. Oke, gimana Mas Muzeni? Tadi kayaknya ada yang mau di ini? Enggak ada, Pak. Saya hanya ingin lelucon saja. Mudah-mudahan penerusnya Pak Menteri nanti ini sama dengan Pak Menteri yang sekarang. Takutnya nanti sudah ditarik juga itu akun Google. Nanti hilang lagi. Fasilitas dari kementerian kah? Nanti hilang lagi. Cuman kemarin masih agak dilema karena kemarin kapasitasnya itu diperbesar 100 GB. Jadinya sekarang udah berkurang. Dulu unlimited. Sekarang jadi 100 GB gitu. Oh, ada limitnya ya itu ya. Ya, dulu unlimited. Nah, sekarang semenjak ada perubahan semakin ke sini itu dibatasi sampai 100 GB. Oh, gitu. Iya. Google Meet yang saya pakai ini kan fasilitasnya negara ini, Pak. Iya, betul. Bisa merekam dan lain sebagainya. Iya, saya nggak bisa itu maksudnya ini. Karena gratis. Oke, saya udah nemu berarti bedanya itu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ada yang mau disampaikan kembali atau kita mendengarkan dulu saja apa yang disampaikan Pak Adi, kemudian nanti kita
komunikasi dua arah, apa yang mau menanyakan atau apa dan lain sebagainya. Sisa resen saja Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Kemudian kalau ada insight baru mungkin yang belum disampaikan Pak Adi nanti bisa juga disampaikan di sini. Seperti itu ya. Kita jadi bisa nanti di sela-sela Pak Adi menyampaikan materinya, ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand, kemudian nanti bisa kita berkomunikasi dengan hasil apa yang belum Bapak Ibu teman-teman pahami terkait apa yang disampaikan. Begitu ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Siap. Oke, silahkan Mas Adi. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman. Oke, berarti saya udah temu bedanya tuh. Kalau itu berarti dari kementerian ya. Wah, saya nggak dapat karena bukan jadi guru ya. Kayaknya kalau saya jadi guru dapat. Saya dapat itu Microsoft, dari Microsoft dapatnya. Oke, mana itu tadi? Oke, berarti dapat ya perbedaannya. Pertama, kalau di Google Sheet dia pertama ada limit. Juga sebetulnya sih kalau kita bikin web sendiri ya, seperti itu kayak kita tergantung hosting, limitnya juga sama sih, tergantung juga. Tergantung apa? Tergantung yang versi apa gitu, beli hostingnya nantinya. Jadi ada kapasitasnya paling murah itu dia 100 GB, 300 GB, itu kurang lebih sebulannya itu sekitar 40 ribuan di situ. Itu makanya kayaknya lebih cocok ini bukan untuk personal kalau membuat sebuah platform website sebetulnya. Gitu. Jadi lebih ke arah identity dari sebuah sekolah itu. Jadi kayak dia punya environment sendiri atau website sendiri, platform sendiri gitu. Nanti dikoordinir ke arah situ. Itu untuk pembelajarannya. Lebih tepatnya lebih ke arah sana sih ya. Oke. Saya coba share screen lagi. Ini. Oke, ini untuk konten pembahasannya. Pertama ada pengenalan WordPress, terus kemudian mengapa matematik interaktif, maksudnya kenapa harus disajikan secara interaktif. Kayaknya teman-teman semua lebih tahu alasannya masing-masing lah ya. Terutama saya sendiri, jujur teman-teman, saya itu masuk IT itu sebetulnya menghindari matematik gitu. Tapi pada akhirnya ketemu juga sama matematik. Makanya saya kaget juga, ada algoritma, itu kan matematik ya. Gitu. Kayak ternyata pengen hindarin ketemu juga pada akhirnya gitu. Oke, di sini kita bakal bahas tentang WordPress, tapi saya juga bakal coba ajak teman-teman semua untuk lebih kenal secara lebih luas sedikit untuk pengetahuan gitu ya. Ini kan WordPress dinamakan sebuah sistem manajemen konten, atau kalau dalam istilah developer itu disebutnya CMS singkatannya, atau Content Management System. Jadi dia untuk memanage sebuah konten gitu. Kontennya tuh sebuah video, terus kemudian gambar, ataupun juga dalam bentuk tulisan gitu. Nah, itu lebih mudah untuk dikelolanya gitu melalui si WordPress ini. Terus kemudian digunakan untuk membuat sebuah website dan blog. Nah, cuman untuk membuat WordPress ini seperti yang tadi sempat saya sebutin ya, ada yang namanya itu hosting. Saya biasa jelasin kalau dalam pembuatan website itu sama kayak kita bikin sebuah rumah. Kalau bikin sebuah rumah, pertama kita pastinya butuh tanah ya untuk membangun rumah kita di situ ya. Tanah itu kalau di website, di dalam pembuatan website itu bisa kita asumsikan sebagai hosting. Sebagai hostingnya itu tanahnya. Lalu kemudian untuk bangunan rumahnya, nah itu adalah websitenya. Nah, pun di website sendiri juga ada beberapa struktur sendiri ya. Di situ kayak ada back end, ada front end gitu ya sebutannya di situ. Nah, kalau misalkan strukturnya untuk rumah itu kan ada bentuk pondasi dulu. Nah, pondasinya itu bisa kita asumsikan kalau di web itu dia back end-nya. Back end bahasa pemrogramannya apa? Biasanya itu pakai PHP ataupun pakai Python. Nah, itu sebagai pondasi awal. Nah, lalu kemudian ketika pondasi udah terbentuk, maka dia butuh didiriin lagi tuh, kayak misalkan pasang pintu, terus kemudian pasang kaca gitu ya, terus ditinggiin untuk pasang batu bata ke atas sampai membentuk sebuah rumah. Nah, itu kita pakai namanya tuh HTML, berarti kita udah masuk ke ranah front end. Jadi webnya udah kelihatan, begitu juga ketika kita selesai
membuat fondasi rumah, kita membentuk sebuah rumah, maka rumahnya udah mulai kelihatan. Nah, tapi walaupun rumah udah kelihatan atau web udah kebentuk, itu kan kita butuh moles ya. Kayak misalkan diwarnain deh rumahnya gitu. Masa tampaknya hanya kayak batu bata aja atau semen doang gitu ya. Kita warnain deh, kita cat. Nah, kalau di web untuk mewarnain, untuk mengecat atau memperhalus gitu ya tampilannya, itu bisa kita pakai CSS. Nah, itu kurang lebih analogi sederhana untuk kita membuat sebuah website. Jadi saling terkaitan antara hosting ya, kemudian juga butuh untuk back end, front end, dan itu sendiri-sendiri untuk bahasa pemrogramannya. Tapi analoginya mirip kayak kita bikin rumah. Terus ada yang namanya lagi domain. Nah, domain itu kalau dianalogikan untuk rumah, ketika kita bikin sebuah rumah itu kan ada alamat ya. Nah, domain itu adalah sebagai alamatnya. Gitu. Jadi ketika orang pengen nunjukin website kita, kita harus tahu alamatnya. Sama kayak orang pengen main ke rumah kita, itu kita harus tahu alamatnya. Gitu. Nah, misalnya kalau saya rumahnya misalkan di Cirebon nih, berarti alamatnya di Cirebon. Nah, kalau misalkan pengen bikin web, misalnya web saya namanya tuh cirebon.com, ya berarti kita harus punya nih alamat web yang saya buat gitu ya. Alamat webnya apa? Cirebon.com, ya udah, berarti kita akses itu di web browser, nanti ketemulah websitenya saya. Gitu. Nah, itu kurang lebih analogi sederhananya ya untuk membuat WordPress. Jadi WordPress itu dibikin di atas si hosting itu. Cuman ini juga bisa kita nggak perlu wajib untuk mempunyai hosting. Jadi kita bisa langsung buat nih di laptop kita gitu. Tapi itu ada batasan. Batasannya seperti apa? Batasannya adalah yang bisa mengakses website kita yaitu hanya orang yang pakai laptop kita gitu. Karena dia tanahnya itu hanya di laptop aja gitu, enggak di dunia internet atau di dunia maya gitu. Seperti itu untuk keperluan hosting gitu ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ditanyain dulu nggak? Nah, baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sekilas terkait dengan WordPress ini, ya? Nah, seperti itu. Baik, ada. Kalau tidak ada kita next gitu ya. Jangan next lah, ngobrol dulu. Kita sharing. Saya paling senang maksudnya ini kalau sharing. Biasanya saya ngajar sama mahasiswa itu pasti ya, ayo nanya gitu. Apapun yang misalkan yang ada di gambaran kalian gitu, boleh silakan gitu disusiin. Betul ya. Itu lebih enak, jadi kelasnya lebih cair. Gitu. Ada yang ditanyain? Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini sudah aktif ini anunya Pak Ilham. Pak Ilham mau ditanyakan? Oh, oke, Bu Nureni, silakan Bu Nureni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai tentang web atau blog. Apakah misalnya dalam membuat itu tidak ada iklan-iklan ya Pak? Seperti kalau misalnya biasa kan kalau membuka situs biasa kan ada muncul iklan-iklan itu. Apakah dari pembuatan itu tidak ada iklan supaya lebih kalau kita mencari sesuatu itu biasa kan lebih banyak di iklan, Pak, itu banyak kita yang langsung tanda silang semua itu. Oh iya. Ya, Itu saja. Siap. Oke, untuk website itu sebetulnya itu bisa dikondisiin. Jadi kayak sebetulnya misalkan teman-teman mengunjungi sebuah website gitu ya, dan itu muncul ternyata ketika buka banyak iklan. Nah, banyak iklan itu dia sebetulnya iklan itu dibuat oleh si pembuat website itu. Jadi dia dimunculin gitu. Kenapa dia ada iklan? Karena dia butuh dana untuk pengembangan websitenya itu, teman-teman. Jadi ketika dia dimunculin iklannya, misalkan iklan saya jualan kerupuk misalkan, saya pengen orang kenal loh misalkan, saya nyari nih website yang banyak dikunjungin atau blog gitu ya, saya titip, coba dong dimunculin di webnya si A misalkan, biar orang tahu jualan kerupuk saya itu enak loh gitu. Nah, maka nanti dimunculin lah di web itu ketika teman-teman buka web tersebut. Jadi itu bisa diatur sama kita yang membuat websitenya gitu. Jadi ketika teman-teman mengunjungi sebuah website ada banyak iklan, berarti dia website itu memang udah disetting untuk munculkan banyak iklan oleh si pembuatnya. Dan berarti pembuatnya banyak duit kalau banyak iklannya. Gitu. Ya benar Pak. Ya, saya punya
OJS juga itu di jurnal saya itu saya ada beberapa jurnal saya itu saya munculkan iklan-iklan. Tapi ada juga yang tidak. Nah itu kurang lebih teman-teman. Jadi kita bisa kondisiin itu untuk dalam pembuatan website, apakah kita pengen munculin iklan ataupun enggak munculin iklan gitu. Tapi kalau websitenya orang lain kita nggak bisa kondisiin karena itu haknya dia untuk munculin iklan ataupun enggak. Itu kira-kira. Baik. Terjawab ya Ibu Nureni ya terkait dengan iklan-iklan yang muncul itu. Oke, satu lagi Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Saya mau disampaikan Pak Ilham. Atau sedikit dulu Pak sebelum melanjutkan Pak Ilham. Nah. Bagaimana kalau misalnya kita membuka itu web mungkin membagikan kepada siswa, kan biasa ada yang muncul iklan-iklan untuk yang apakah yang untuk orang-orang dewasa, itu tidak masuk iklan-iklan itu Pak. Oh misalkan ini pengen bagian website gitu ya, website orang lain ya berarti ya ini ya. Kalau website orang lain kita nggak bisa kontrol sih kalau di situ ini. Jadi kita hanya bisa mengontrol ketika kita bikin website sendiri. Makanya kalau teman-teman di sini bikin platform sendiri, misalkan website sekolah gitu ya, dan di situ kita bikin sebuah environment-nya gitu. Website itu ada untuk penulisan blog, misalkan teman-teman guru itu ngepost blog apapun di situ, pembelajaran di situ. Nah itu kita bisa kontrol itu untuk nggak adanya iklan di situ. Tapi kalau kita misalkan pengen share website yang dia udah punya iklan, ada iklannya gitu muncul, nah itu kita nggak bisa ngatur ke sana sih. Benar ini seperti itu. Oke, sudah terjelaskan. Satu lagi Pak Adi. Izin Pak, apakah kedengaran suara saya? Terdengar baik Pak. Jelas. Saya ingin bertanya kepada Kak Adi ini terkait dengan penggunaan WordPress. Umumnya kan kalau kita menggunakan open source yang pakai coding itu, ada banyak fitur-fiturnya ya. Kita bisa menggunakan misalnya statistik, bisa juga membuat web dan sebagainya. Kalau misalnya kita pakai yang website ini kayak WordPress, apakah bukan fitur-fitur semacam tadi statistik misalnya menampilkan data kemajuan nilai siswa begitu, apakah bisa juga Pak digunakan di WordPress ini? Oh ya, untuk nilai statistik misalnya pengen kita tahu gitu ya, kita munculin statistiknya, nah itu bisa juga sebetulnya kalau di WordPress. Apalagi kalau ini kan saya kasih contoh ini nanti buat pelatihan ini itu pakai di hosting, itu dia lebih powerful ketika kita download yang dari open source itu gitu, yang kita jalanin di lokal misalkan. Nah ini bahkan ketika kita pengen koneksiin ke sebuah plugin yang dia tinggal konekin aja lalu bisa kita atur untuk statistiknya seperti apa, nah itu bisa banget Mas Ilham gitu. Tapi mungkin ada beberapa case gitu ya di plugin itu. Kalau di WordPress kan dikit-dikit pasti mainnya plugin ya. Kalaupun misalkan nggak mau plugin, kita harus ngebedah si codingannya itu. Jadi mau nggak mau kita harus ngoding. Nah, paling tantangannya di situ ketika misalkan kita membutuhkan sebuah plugin yang kita untuk case kita sendiri gitu ya. Kayak saya kemarin itu sempat ada case diminta untuk bikin website untuk sekolah ya. Tapi dia pengen ada PPDB itu dia daftarin secara online di web. Nah, sedangkan kalau plugin di WordPress itu untuk form yang bisa kita custom, itu dia harus berbayar. Nah, maka dari situ saya tanya dulu pas waktu itu, apakah mau gitu berlangganan di plugin ini, atau solusi lainnya adalah kita nggak menggunakan WordPress. Dalam artian, kita pakai platform lain gitu, kayak misalkan pakai ada yang namanya Laravel situ. Nah, maka di situ ambillah solusi udah pakai Laravel aja gitu. Nah itu, jadi di WordPress itu bisa aja sebelum kita kondisiin, kita custom sesuai dengan apa yang kebutuhan kita. Bisa juga kita harus ngoding, bisa juga enggak. Jadi kita tergantung nanti dilihat apakah plugin itu tersedia atau enggak. Seperti itu, Mas Ilham. Terima kasih atas jawabannya Kak. Lanjut mungkin. Oke, baik Pak Ilham. Baik, mungkin kita lanjut lagi Pak.
lanjut lagi. Oke, siap. Saya jadi lanjut ya. Kemudian sebentar, saya share lagi. Wah, saya senang kalau misalkan kelas itu berjalan kayak gini. Kalau di MBKM biasanya itu saya harus nunjuk, saya harus nunjuk gitu. Coba kamu tanya apa gitu. Kalau ini enggak, jadi lebih interaktif Ini gitu ya, lebih enak. ini sudah S2. Iya, masih harus ditunjuk ya. Sudah ditunjuk lagi ini sudah kepada Pak Guru semua ini, Bu Guru, Pak Guru. Dan ada juga yang sudah kepala sekolah di sini, Pak. Wah, ya. Kalau gitu saya intro dulu. Adanya saya di sini bukan berarti saya lebih pintar ya dari Bapak Ibu semua. Gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini alasan kenapa kita di sini pakai WordPress atau saya sendiri menganjurkan di pembelajaran ini pakai WordPress. Itu pertama user friendly dan mudah diakses. Maksudnya adalah balik lagi yang tadi saya jelasin di awal. Jadi untuk yang awam terkait coding pun itu bisa gitu ya. Bikin web pakai WordPress. Jadi itu lebih mudah. Itu kenapa saya nyaranin pakai WordPress saja gitu. Oke, terus fleksibel dalam mendesain dan memilih atau merubah konten. Nah, itu yang tadi saya di awal sempat contohin ya. Di sini itu kita tinggal drag and drop aja gitu ya di websitenya. Gitu. Nah, itu alasan kenapa saya ngarahin untuk pakai WordPress. Gitu. Betulnya kuncinya kalau WordPress itu ya, pertama pasti plugin ya. Kedua, kreativitas dari kitanya. Walaupun plugin itu ada yang harus berbayar gitu ya. Terus kemudian biar desain webnya bagus gitu harus pakai plugin yang berbayar. Sebetulnya kalau kita kreatif, kita pakai yang free pun ya, kita bisa kondisiin gitu ya. Kita punya trik lah untuk membuat website itu jadi sesuai dengan apa yang kita mau menggunakan plugin itu gitu yang versi gratis. Itu sebetulnya kuncinya di kreativitas kita dalam membuat website. Kalau di WordPress itu kuncinya sebetulnya. Tapi kadang-kala ya ada beberapa stack yang mengharuskan kita membeli pro untuk pluginnya. Tapi kalau misalkan harus membeli pro, mungkin kalau teman-teman bisa kondisiin gitu ya. Coba di minimalisir aja kayak misal case saya itu kemarin untuk bikin form pendaftaran PPDB gitu ya. Itu di awal saya ada nemu plugin gitu ya. Saya coba nyari ngulik pluginnya itu dia free, open source gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk pendaftaran PPDB, bahkan udah siap. Nah, cuman itu butuh dipertimbangin lagi juga. Apakah website ini untuk database-nya disimpan di hosting itu gitu ya. Maksudnya itu di backup atau enggak, dari sisi keamanan itu butuh diperhitungin. Karena takutnya kalau plugin yang dia free, yang memberikan source-nya itu terbaik, dan kita nggak berbayar, itu patut dicurigai gitu teman-teman. Jadi ketika kita misalnya mentok terus ketemu nih solusi, ada nih plugin ternyata bisa, nih itu harus dipertimbangin dulu di situ gitu. Ya kalau mentok-mentok banget kayak saya kemarin itu jadinya ya nggak pakai WordPress gitu. Jadi case-nya kalau di WordPress itu pertama dia untuk website yang kalau yang plugin versi gratis ya, dia nggak ada proses yang lebih kompleks kayak misalkan membuat sebuah sistem pendaftaran yang harus di custom sendiri gitu ya. Itu nggak bisa kalau pakai pluginnya yang nggak pro, walaupun ada gitu ya yang gratis, tapi harus dipertimbangkan dari sisi keamanan. Yang kedua, dia diperuntukin untuk website yang hanya kayak company profile ataupun portofolio dari sekolah gitu ya. Nah, itu masih bisa. Tapi juga ada lagi yang bisa digunain untuk apa sih, untuk kayak semacam toko online atau learning management system kayak yang sekarang pengen kita praktekin gitu ya. Itu bisa juga, tapi pun ada batasannya lagi gitu. Tapi yang saya temuin, walaupun versi gratis itu masih bisa kita gunain gitu ya, masih bisa kita gunain, masih bisa kita kondisiin, masih bisa kita akalin gitu untuk bisa sesuai. Nanti kita coba ngulik untuk itu ya, kita cari triknya gitu. Gitu. Jadi kenapa saya memilih WordPress untuk pembelajaran matematik di sini, untuk bahan ajar ini, karena dia mudah nanti kita ulik gitu di situ. Bahkan yang nggak ada basic programming di situ. Nah, itu teman-teman. Kira-kira ada tanya lagi nggak? Kalau ini sih teman-teman boleh silakan teman-teman. Selanjutnya ini kayaknya harusnya teman-teman semua punya alasan sendiri lah ya. Ini kenapa matematik itu
harus interaktif gitu ya. Ini kayak komentarin diri saya sendiri sih. Saya menghindari matematik, teman-teman. Ya ketemu juga di matematik. Gimana? Ada yang ditanyain dulu nggak dari situ? Boleh. Oke, kembali lagi nih, Pak Ilham, silakan. Silakan, Pak Ilham. Iya, Ilham, silakan. Ini sudah bapak-bapak itu masih bujang. Izin saya tidak Oh tidak. Oh tidak. Jelek mau ini. minta Ini. di Tidak terdengar Pak Ilham. dengar. Maaf Kak, Tidak terdengar Pak Ilham. cek. Jaringannya kayaknya. Halo, sudah baik? Oh iya, silakan. Ya, masuk. Sudah dengar. Terdengar lagi. Ya, kita beralih saja ke Terima kasih untuk kesekian kalinya. Apakah dari aplikasi WordPress bisa juga membuat absen secara online? Itu bisa, benar ini bisa. Nah, cuman nanti kita ada semacam pengondisian sendiri. Itu lebih kompleks kalau sistem absensi itu. Jadi nanti kita gunain plugin yang memang di situ udah tersedia gitu. Tapi kalau nggak ada, mau nggak mau kita harus coding sih. Benar ini. Kalau di WordPress itu. Supaya bisa apalagi membuat suatu inovasi biar kita enggak selalu absen offline, maksudnya anak-anak dikirim linknya, kemudian anak-anak langsung mengabsen, ataukah bisa juga langsung dikoneksikan ke orang tua supaya bisa tahu apalagi kehadirannya anaknya. Ya, karena kadang misalnya dia masuk jam pertama, tiba-tiba mungkin jam terakhir dia tidak masuk. Ya, supaya bisa jadi inovasi. Nah itu saya jadi kepikiran gini bener ini. Itu sebetulnya kayak kalau absensi itu kan kita bisa kondisiin ketika dia dibilang hadir di kelas itu dia ada di kelas gitu ya. Nah kalau misalkan sistem pembelajaran online itu berarti kita bisa lihat ketika dia betulan hadir di hari itu dia menyimak pembelajarannya sampai selesai. Bisa dibilang gitu nggak? Jadi dia hadir itu ketika dia selesai atau menyelesaikan latihannya di platform online yang kita buat itu, dia kita bilang anggap hadir dan kuisnya juga misalkan dia juga udah selesaikan. Nah kalau kita pakai parameter itu untuk menghitung dia hadir atau enggak, itu bisa kita tracking di situ. Benar ini. Jadi ada bisa kita bikin akun untuk misalkan khusus orang tua. Kemudian kita sebagai guru itu kita punya akun admin yang di situ kita bisa lihat nih si A ini dia udah ngerjain belum nih untuk pembelajaran yang pertama gitu. Nah itu kita bisa tracking untuk presentasinya pun kayak misalkan dia baru selesai sampai berapa persen nih gitu. Apakah baru 30% atau 50%. Nah itu bisa kita tracking dari situ. Jadi biasa kadang orang tua dibilang anak saya masuk sekolah. Dia berangkat pakai baju sekolah, kemudian ternyata pas disurati anaknya sudah beberapa hari nggak masuk sekolah. Jadi kalau misalnya memiliki inovasi seperti itu, artinya orang tua bisa lihat kehadirannya anak-anaknya di sekolah. Iya, betul. Bisa lihat di situ. Gitu. Jadi bisa Pak ya, pakai absen online? Bisa. Paling nanti tinggal diperhitungkan dari parameter kehadiran itu seperti apa sih, Bu Narani? Jadi apakah parameter kehadiran itu misalkan kita bisa tracking lokasi anak ini misalkan, apakah ketika dia klik absen misalnya atau hadir di website itu, dia ada kita pengen lihat aja nih posisinya benar di sekolah atau enggak, gitu. Atau yang kedua si anak ini kita bilang dia tuh hadir di kelas
ketika dia menyelesaikan pembelajaran yang kita taruh di websitenya itu. Gitu. Jadi ada 2 hal nanti yang harus Bu Nera ini pertimbangin di situ. Gitu. Kalau misalkan pengen tahu kepastian dia ada di sekolah atau enggak, berarti kita harus tracking posisi dia gitu kan. Apakah ketika dia klik absen itu posisi dia udah ada di sekolah atau enggak? Nah itu bisa kayak gitu dilihat di situ. Apakah bisa dipakai radius ya Pak? Misalnya di luar dari pagar nggak bisa diakses misalnya seperti itu. Nanti masuk pagar gerbang baru bisa diakses itu linknya supaya bisa begitu Pak. Bisa dikondisin sih Bu Nuri. Jadi kayak untuk jaringannya itu kita bisa mengakses web itu harus ke jaringan yang sama gitu, ke jaringan yang sama. Jadi misalkan dari sekolah itu punya wifi, kita misalnya punya wifi nih. Nah si web itu bisa diakses hanya ketika si anak ini itu memakai wifi yang di sekolah. Gitu. Jadi kalau di luar dari sekolah atau di luar dari jangkauan wifi itu dia nggak bisa untuk hadir gitu di situ atau klik absen di situ. Berarti webnya itu dipakai khusus di area sekolah ya Pak? Betul. Jadi selain atau di luar jaring kayak misalkan dia punya kuota gitu ya, dia dari rumah pengen absen lah gitu, dia nggak bisa akses itu, akses webnya. Web itu bisa diakses hanya pakai wifi sekolah gitu. Makasih banyak Pak penjelasannya. Ya, benar ini. Yang jelasnya ini yang dibuat nanti bukan absen Bu Nureni ya. Ya mungkin nanti buat diskusi di sekolah ya Bu Nureni. Kayaknya kita out of the topic deh Pak. Iya. Tidak kesempatan Pak Tom mumpung ada di sini pakarnya di bidang itu jadi saya memang betul. Oke, bagus Bu ya. Makasih banyak. Bahan informasi yang didapatkan untuk berbagi nanti di sekolahnya Ibu. Iya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Lanjut ada Pak. Ya? Oh lanjut Pak Adi. Lanjut. Oke, siap. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan teman-teman? Sudah Pak, sudah. Udah ya? Oke, siap. Tadi sampai sini ya. Mengapa harus matematik itu dibuat seinteraktif mungkin? Nah, Bapak Ibu lah yang paling tahu ya. Begitu juga saya ngerasain sih. Kalau matematik itu hanya menghafal rumus dan lain-lain, itu benar-benar cukup menjenuhkan sih. Kalau yang saya rasain. Sekarang Pak Adi ini kan sudah tahu ngoding dan lain sebagainya. Jadi senang matematika Pak Adi? Iya, jadi terpaksa sih saya. Saya awalnya menghindar gitu kan. Pas mau masuk kuliah pun saya saya awal itu kerja di kampus gitu ya. Terus dosen itu bilang kalau kamu pengen ngindarin matematik, kamu masuk ke teknik aja, dia bilang. Iya. Ternyata teknik itulah tempatnya matematik untuk IT. Jadi jerumusin. Jadi harus maksain diri untuk bisa matematik. Ya. Apalagi di AI Bapak Ibu, di AI itu benar-benar harus matematik, statistik, hitung-hitungan pokoknya itu harus benar-benar matang gitu. Jangan dihindari sekarang Pak. Iya. Jadi kalau ngindarin bahasa Inggris juga lebih parah lagi. Lebih parah lagi, betul itu. Maka nanti mungkin dari sini nanti Bapak Ibu semua bisa ngajarin saya matematik biar lebih jago lagi kan ya. Ada Pak Akbar itu Pak, sama Pak Leli. Oke, ini untuk pentingnya ya, untuk kenapa harus dibikin interaktif. Pertama, meningkatkan pemahaman terkait konsep matematik melalui pengalaman langsung, keterlibatan aktif siswa itu sendiri, memotivasi siswa dengan pendekatan yang lebih menarik dan memecahkan kebosanan, gitu ya. Nah, itu yang saya rasain ya Bapak Ibu. Manfaat bagi siswa, kemudian pembelajaran ini bakal lebih efektif ya, karena terlibat aktif gitu ya di situ. Di webnya, terus kemudian pengembangan keterampilan pemecahan masalah melalui pemikiran kritis. Jadi di situ juga nanti di kelas itu ada disediain untuk kolom komentar gitu. Ketika misalkan ada soal yang menurut dia di jawabannya di sini harusnya A nih, gitu. Kenapa dia harusnya B? Nah, dia di situ bisa nanti untuk ikut gitu berkomentar di situ. Jadi bisa aktif juga walaupun dia bukan di dalam kelas gitu. Oke, lanjut terus. Nah,
ini dia kurang lebih untuk agenda nanti nih Bapak Ibu semua, tapi nanti bisa disusun lagi sih kalau misalkan butuh disesuaikan lagi, nanti saya coba diskus sama Mas Muhai ini ya. Nanti, nah cuman ini saya bikin kakak seperti ini, tapi tetap topiknya tuh kita bikin website pakai WordPress yang untuk pembelajaran yang interaktif itu gitu. Nah, untuk hari pertama kita kan tadi mengenal WordPress, ya, terus kemudian nanti kita mulai praktek langsung besok ya. Jadi di sini saya nggak bakal bahas terlalu banyak materi. Jadi nanti pengetahuan tentang teori-teori bikin WordPress itu sambil praktek, nanti sambil saya juga jelasin gitu ya tentang plugin, nanti tentang kemudian Elementor gitu ya di situ. Terus kemudian juga untuk trik-triknya gimana, walaupun kita pakai gratis tapi kita bisa maksimal gitu ya untuk penggunaannya. Nah nanti sambil jalan gitu. Kemudian di hari ketiga pengatur utama dan akses. Nah nanti bisa kita atur tuh untuk akses loginnya gitu ya untuk ke web kita itu bisa. Lalu kemudian pengolahan yang optimal gitu ya untuk situsnya. Itu nanti juga saya sharing biar website itu lebih ringan ketika diakses. Dan juga membangun komunitas dan kolaborasi bersama teman-teman siswa nantinya. Gitu. Kemudian harapan dan tujuan. Ini pertama pastinya semoga teman-teman di sini bisa paham untuk WordPress-nya gitu ya. Terus kemudian bisa membuat konten ya untuk konten matematik yang menarik dan interaktif di webnya, dan juga bisa menyusun pembelajaran yang aman dan efektif. Itu untuk tujuan nanti di kelasnya untuk hasil akhirnya. Yang pasti goals-nya masing-masing bisa bikin learning management system nantinya ya. Ntar saya bagiin, saya udah siapin teman-teman. Nah ini tuh menurut saya baru bulan kemarin di hosting ya. Ini kebetulan banget. Jadi Bapak Ibu semua bisa bikin WordPress itu ngerasanya yang langsung yang pro-nya gitu ya. Karena kalau yang versi open source ataupun yang versi blog itu banyak batasannya. Pertama yang versi blog untuk WordPress itu dia pasti nggak bisa install plugin. Yang open source kita juga butuh hosting yang dia gratis tapi dia ada limitnya. Limitnya itu dia 100 GB kalau nggak salah. Terus GB. Saya udah coba itu di beberapa pengalaman sebelumnya gitu ya. Itu nggak bisa kita gunain maksimal gitu. Makanya alhamdulillah saya baru kemarin gitu ya beli hosting ini, jadi teman-teman bisa coba ngerasain untuk bikin web yang versi pro-nya gitu ya. Jadi lebih enak nantinya untuk ngelola si WordPress-nya. Gitu. Ini udah saya siapin nih. Di sini ada berapa ya tadi itu saya udah bikin. Nah, ini ada 5. Ada 5 nanti di 5 ini nggak usah khawatir, masing-masing nanti saya bikin akses ya di tiap websitenya. Jadi 5 website ini bisa untuk misalnya satu website bisa untuk 2 atau 3 orang, bisa juga 5 orang. Nanti saya coba kondisiin, nanti mungkin saya perlu konfirmasi lagi nanti ngobrol sama Mas Musa ini ada berapa totalnya ya untuk ininya apa teman-teman. Nanti saya biar bisa atur gitu ya untuk loginnya. Gitu. Ya luar biasa ini Mas Adi, terima kasih. Soalnya ini sudah banyak yang ngechat saya sebelumnya ini Mas Adi. Oh, gimana? Wah, kita disuruh buat gini-gini, belajar di mana, kita ini lagi kosong dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti saya sama Mas Adi akan mendesain sedemikian rupa, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, untuk bagaimana nanti output dari kegiatan kita ini bisa langsung terlihat. Ya, nah tadi sudah akan disiapkan bagaimana komunikasinya, kolaborasinya. Nanti di pertemuan berikutnya, Mas Adi bukan besok ya, Mas Adi ya? Oh iya, bukan besok loh ya. Iya. Kita belum diskusi soal itu tuh. Iya benar. Di minggu depan nanti akan disiapkan, kita akan siapkan ya Mas Adi ya, bagaimana teman-teman mahasiswa itu sudah langsung, pokoknya kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Jadi saya minta tolong sekali jangan menggunakan handphone ya proses perkuliahannya, jadi gunakan komputernya supaya kita nanti lebih enak jalannya sama-sama, sehingga nanti outputnya walaupun mungkin ada yang sudah run ya, artinya sudah melebihi dari apa yang akan disampaikan nanti ke depannya ya, ini bisa nanti memberikan insight-insight baru ke kami. Kemudian apa yang mungkin menjadi hambatan dari apa yang
Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah kembangkan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga nanti memang kita sulitnya kalau kita online begini, kemudian kita mau mengembangkan media pembelajaran berbasis biasanya kan menggunakan master dan lain sebagainya itu untuk membangun media interaktif dalam ribet ya seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga saya sama Mas Adi berkomunikasi bagaimana sih supaya ini lebih efektif Mas Adi, kemudian kelihatan dan nanti akan nampak hasilnya dari kegiatan kita, sehingga Bapak Ibu teman-teman mahasiswa itu bisa merasakan ya, kita belajar mata kuliah ini, kita nanti akan merasakan bagaimana kita menyusun LMS-nya, learning management system-nya, kemudian nanti bagaimana agar apa yang kita susun dalam proses pembelajaran matematika lebih interaktif dan sebagainya, itu nanti bisa kita pelajari sama-sama di sini untuk 5 minggu ke depan. Ingat Mas Adi, bukan besok. Saya udah semangat aja ya. Saya maunya sih setiap hari Mas Adi, tapi ini Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ini yang sangat-sangat super sibuk Mas Adi. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, sekiranya ada yang ingin ditanyakan untuk pembuka ini. Oh iya, silahkan. Ini ada kepala sekolah ini Mas Adi, ada Pak Nur Laili. Silakan Pak Nur Laili. Baik, tes. Masuk Pak, masuk. Terdengar? Ya, masuk ya. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Diralat mungkin bukan kepala sekolah. Sudah berhenti jadi kepala sekolah. Oh, kepala rumah tangga Mami Pak. Iya betul. Calon kepala sekolah atau Iya. Sudah berhenti, sudah diberhentikan menjadi kepala sekolah ya. Kebetulan memang tidak ada niat untuk jadi kepala sekolah. Ya. Baik, jadi tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri. Jadi sehubungan dengan apa yang disampaikan juga Ibu Nur Aini, ini betul apa yang selama ini kita hadapi di sekolah, bahwa yang paling penting juga adalah pelaporan ke orang tua siswa, walaupun tadi sudah dipertegas oleh Pak Musa ini bahwa bukan absen yang akan kita buat. Baik, tapi saya pikir ini mungkin bisa dihubungkan ke sana karena melihat daripada apa yang akan kita buat di WordPress ini, itu artinya ada pembelajaran interaktif. Nah, kalau misalnya kita di sekolah itu ada 2 versi absen, ada yang diabsen oleh guru sendiri, ada yang ada siswa yang mengabsen sendiri. Jadi mungkin nanti basisnya boleh misalnya pada saat setelah pembelajaran matematika misalnya itu sudah masuk absennya 1 misalnya khusus untuk matematika. Berarti itu sudah bisa dilaporkan bahwa anak tersebut masuk di pembelajaran matematika. Kemudian nanti saya ingin bertanya dulu nih Pak, kalau masalah hosting dengan domainnya, apakah misalnya apabila nanti kita bisa bekerja sama misalnya dengan sekolah untuk membeli hostingnya, berapa kira-kira domain yang bisa ditempel ke situ, dan kemudian apakah setiap misalnya aplikasi-aplikasi yang kita buat di sekolah, misalnya aplikasi absensi itu bisa include di dalam hosting ataukah salah satu domain yang ada di dalam WordPress yang kita buat itu. Karena pengalaman lalu itu tadi sempat juga disinggung oleh Pak Akbar tentang Google Site. Saya pernah membuat satu aplikasi absensi online untuk di siswa dengan guru, kemudian tapi basisnya di Excel. Saya kerja di Excel, kemudian saya tempelkan di Google Site-nya, ternyata rumus yang sudah banyak sudah dituliskan di Excel tersebut tidak berfungsi di Google Site-nya. Ya, seperti itu yang saya tanyakan ya. Jadi mungkin nanti bisa juga dikembangkan bukan saja di matematika tetapi di mata pelajaran yang lain, sehingga di samping ini menjadi sebuah website di sekolah, kemudian sarana untuk belajar interaktif juga bisa menjadi pelaporan bagi sekolah tentang keaktifan siswa baik mengikuti pelajaran maupun bagaimana progresnya dalam pembelajaran. Ya, saya pikir seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung Pak Adi bisa ditanggapi. Oke, siap. Benar. Pertama,
untuk hosting itu sebetulnya beragam untuk harganya. Biasanya hosting itu dia bakal sepaket dengan domain free satu. Nah, dia untuk versi basic itu di angka sekitar 500 setahun, 500.000 itu setahun. Itu setahun itu 500.000. Nah, ada juga untuk yang versi untuk bisnis itu dia ada sekitar 1 jutaan ke atas itu per tahun hitungannya, tapi dia udah free domain di situ dan yang lain-lain kayak semacam SSL. Nanti saya juga sharing juga pas prakteknya ya untuk SSL, terus kemudian nanti saya juga mungkin sharing juga ya untuk gimana pas beli domainnya kalau barangkali nanti Bapak Ibu semua pengen nerapin di sekolahnya gitu ya. Nah, terus kemudian apakah hosting itu bisa digunakan lebih dari satu aplikasi kalau nggak salah ya? Maksudnya aplikasi yang udah ada di sekolah apakah bisa dimasukin ke hosting? Nah, itu bisa, teman-teman. Jadi itu bisa dimasukin dalam satu hosting, tetapi balik lagi seperti yang pas di awal saya jelasin, kan ada yang namanya domain. Domain itu adalah alamat dari sebuah rumah, atau kalau di sini alamat dari sebuah website. Nah, domainnya itu yang hanya bisa satu platform atau satu aplikasi, itu satu domain. Jadi misalkan Anda domainnya itu sekolahku.com, maka itu hanya bisa untuk satu website sekolahku.com. Nggak bisa untuk dipakai juga di platform lain gitu. Ya kalau dipakai ke platform lain berarti yang website yang udah awal sekolahku.com itu nggak bisa diakses menggunakan domain itu. Gitu. Tapi untuk hosting lebih dari 1, 2, atau 3 itu bisa digunakan untuk berbagai aplikasi gitu. Kira. Untuk pengkondisian absensi ya. Nanti saya coba dikondisiin ya untuk alurnya ya. Nanti saya coba diskusi nanti sama Mas Muzaini seperti apa nanti untuk pengembangan sekalian juga untuk kehadiran siswanya itu gitu ya. Itu Baik. mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Tanggapi? Ya, terima kasih sudah jelas. Ya. Oke, baik. Tadi kayaknya saya lihat ada yang resen. Kita masih punya waktu sekitar sudah habis teman-teman. Sudah lewat 4 menit ini Pak Adi. Mohon maaf. Mungkin ada satu lagi mungkin Pak Dendi. Silakan Pak Dendi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Dendi Setio Anggoro. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan, tapi sudah ada juga yang mewakili, tapi terkait dengan pemrograman. Jadi memang basisnya di sini adalah pemrograman, jadi coding ya. Jadi kode-kode yang dipakai itu untuk membentuk suatu pemrograman. Nah, setiap pemrograman pasti ada developernya. Jadi pengembang dari pemrograman itu, misalnya kalau kita aplikasi di Android, ya mungkin pengembang itu mengembangkan aplikasinya di Android Studio. Kalau tidak salah seperti itu yang saya dengar. Kemudian di sini juga biasa kalau kita dalam mengelola suatu pemrograman itu butuh satu spesifikasi device yang memenuhi persyaratan agar tidak nge-lag, ya istilahnya begitu. Jadi mungkin ada solusi dari Mas Adi terkait dengan bagaimana kita menyiasati atau ya kita supaya kita bisa membuat suatu program itu tanpa perlu terikat atau terbebani dengan suatu device yang memenuhi persyaratan untuk membentuk suatu aplikasi atau program. Ya, sekira seperti itu secara singkat. Oke, siap Mas Dendi. Oke, ya betul tadi untuk Android gitu ya, dia butuh namanya Android Studio. Wah, itu beratnya luar biasa sampai saya awalnya sedikit cerita. Jadi saya tuh daleminnya tuh Android developer. Itu awal pertama kali. Cuman karena saya frustasi dengan laptop kentang yang dipaksakan install Android Studio gitu ya. Jadi bikin aplikasi sederhana aja. Dulu saya sempat bikin sistem pakar di Android itu. Jadi untuk sistem pakar pendeteksi penyakit tanaman timun dulu itu sederhana banget. Tapi itu udah bikin laptop udah kayak panggangan lah ya, udah panas gitu. Nah itu, ya benar itu jadi PR benar Mas Dendi. Nah kalau di saya itu sebetulnya kalau pengalaman saya, tiap-tiap bahasa pemrograman, tiap-tiap platform itu memang membutuhkan spesifikasi khusus. Itu juga nggak bisa dihindarin. Kalau misalkan Android itu pakai Android Studio itu nggak bisa dihindarin. Paling kita bisa kayak mengurangin bebannya, kayak misalkan kita bisa tetap pakai Visual Studio Code, tapi kita hanya butuh emulatornya aja. Pun juga ternyata saya juga sempat coba hanya pakai emulator untuk melihat hasil
codingan kita terkait Android-nya itu masih tetap berat gitu. Jadi untuk saat ini kalau dari sisi pengkodingan Android itu dia tetap kita mau nggak mau harus naikin versi laptop kalau Android gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan Mas Dendi, teman-teman itu misal belajar tentang Python misalkan ya, atau belajar pengen bikin machine learning gitu ya. Nah, kalau itu bisa dikondisin ketika memang laptopnya kentang, itu bisa pakai ada Google Collaboratory. Jadi ada versi online yang dari Google, itu code editor, sama seperti Visual Studio Code atau Jupyter Notebook, tapi dia versi online tanpa perlu install. Nah, itu ada solusinya kalau untuk pendalaman di sisi programming untuk machine learning ataupun artificial intelligence. Nah, kalau untuk website, pembuatan website misalkan ya, nah itu kita tetap harus pakainya Visual Studio Code. Untuk versi online-nya belum ada gitu. Jadi mau nggak mau di situ. Nah, tapi kalau untuk WordPress itu dia bisa kita langsung membuatnya itu di hosting. Jadi nggak perlu kita pakai kayak install Visual Studio Code atau kita butuh spesifikasi laptop yang tinggi gitu ya. Itu enggak, karena kita langsung di hosting itu bisa kalau di WordPress gitu. Karena kita kan nggak perlu coding tuh kalau di WordPress ya, kecuali case-nya itu yang lebih kompleks, baru kita harus coding. Itu pun kita bisa beda di hostingnya itu sendiri, itu bisa langsung. Gitu kira-kira Mas Dendi. Wah, ternyata ini mahasiswanya sudah pada ngoding semua ini. Kawan-kawan ya sudah bisa. Oke, baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan ini bisa muncul semua Bapak Ibu ya. Saya pikir itu Mas Adi untuk sesi kita di siang hari ini, untuk pertemuan pertama. Mungkin Mas Adi bisa menyampaikan apa-apa yang disediakan untuk minggu depan, apa-apa yang mungkin akan disediakan, kemudian apa yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa agar lebih efektif proses perkuliahan kita nantinya di minggu depan. Silakan Mas Adi. Siap. Untuk persiapan di minggu depan karena kita udah mulai praktek, lalu kemudian kan tadi seperti yang saya bilang, kita nggak perlu spesifikasi laptop yang high gitu, yang tinggi, laptop kentang pun bisa. Jadi cukup condition aja untuk internetnya stabil aja. Itu jadi nanti komunikasi kita bisa enak tuh nanti ya kan, nggak putus-putusan itu. Misalnya langsung rasain ini di saya error misalkan, kok saya gini nggak bisa. Nah, berarti yang perlu siapin pertama pakai laptop udah pasti, kedua jaringan yang stabil. Dah itu aja, nanti saya siapin untuk akun WordPress ya masing-masing. Oke, jadi kalau pakai Chrome bisa Pak ya? Bisa. Oke, jadi sudah tidak ada yang bertanya ya, mau buat apa ya tugasnya ya. Nah, jadi sudah langsung dibantu ini, digiring untuk bagaimana Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bisa menuntaskan tugas-tugas yang ada di mata kuliah pemrograman dan algoritma. Kalau Pak Akbar yang lainnya ini kayaknya sudah senyum-senyum, sudah ada kok saya punya ini. Tapi saya pikir jangan menampilkan yang sudah ada Pak Akbar ya. Kita mulai dari nol dulu ini. Siap Pak, siap belajar. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, saya pikir cukup Mas Adi untuk hari ini. Nah, kita ketemu minggu depan lagi di waktu yang sama atau waktu yang berbeda ini Pak Akbar. Teman-teman mahasiswa, mau ke hari Senin atau mau ke hari Selasa atau mengikut jadwalnya Pak Adi? Senin Pak, Senin saja Pak. Mas Adi gimana Senin Mas Adi? Boleh. Kalau ngikutin jadwal saya kayaknya tiap hari deh. Oke, baik. Katanya Senin. Bagaimana Pak Akbar, Senin ya? Ya Pak, Senin karena kita kan rata-rata guru. Selasa Kamis itu dipadatkan Pak untuk ngajar. Jadi kita atur jadwalnya Senin, Rabu, Jumat itu kuliah. Oke. Maaf ya, jadi sebenarnya kemarinnya harusnya hari Senin, tapi kebetulan di hari Senin kemarin saya juga punya kegiatan launching penerimaan mahasiswa baru di Unismu, makanya saya ubah ke hari Selasa. Untuk perjanjiannya begitu juga Pak Akbar ya. Untuk minggu ini harus hari Selasa lah. Nanti minggu depan jadi kondisi. Baik, saya rasa cukup Pak Adi, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kemudian apa yang kita dengarkan hari ini bisa mendapat insight-insight baru buat Bapak Ibu yang sudah mengembangkan atau yang belum mengembangkan, punya informasi terkait dengan
bagaimana penggunaan website untuk bagaimana menyajikan pembelajaran matematika yang interaktif dan sebagainya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dari 4 minggu ke depan mudah-mudahan kita bisa selalu bertemu, kemudian bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita di mata kuliah ini dan apa yang kita harapkan untuk bagaimana kita memperadakan gitu ya, bisa membuat dan lain sebagainya nanti itu untuk bagaimana kita memberikan kepada siswa-siswa kita kebutuhan belajarnya supaya terpenuhi, supaya pembelajaran matematika tidak lagi hal yang serem-serem amat gitu. Pak Adi juga ini lagi kembali ke zaman masa lalunya, saya tidak suka matematika dan sebagainya. Tapi sekarang berjalannya waktu ternyata suka juga Pak Adi. Oke, baik. Baik, saya pikir cukup. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Adi? Dari saya juga cukup. Kurang lebihnya mohon maaf aja teman-teman semua. Barangkali banyak lebihnya malah ya 43 itu. Iya benar ini Pak Adi. Oke, baik, saya pikir cukup ya. Saya akhiri kegiatan perkuliahan bersama praktisi untuk mata kuliah pemrograman dan alur pelajaran matematika untuk hari ini. Saya pikir cukup. Bila bismillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu ya. Bar, kirim dulu lah. Iya, OTW, siap. Tunggu.